Yo, salam tipsi. Kembali lagi sama gue Felix di Komen Nakal Konak. Kali ini gue mau ngebahas tentang ada dua peristiwa yang baru terjadi beberapa hari terakhir ini, yaitu ada selebgram yang lagi diintipin pas lagi dari dia striptease sampai eh ya gitulah sama em, si pacar, lalu kemudian di pas lagi mandi. Em, itu sebut saja namanya Siska Meliana, dipanggilnya Mami aja, kita nyebutnya Mami aja. Em, jadi di kasus kali ini tuh dia itu katanya diintipin di villa dia di Ubud. Katanya sih direkam sama dua pria pas lagi di kamar bersama katanya kekasihnya sih. Itu di villanya di kawasan desa Kedewatan di Kecamatan Ubud, Gianyar. Eh, Katanya sih pelakunya sengaja manjat pohon biar masuk villa. Ya sebutlah IMS dan IMM lah. Imade siapa sama Imade siapa lah sebutnya. Katanya sih peristiwa bermula setelah selesai dinner. Terus masuk kamar buat ya tau lah kayak gimana. Terus ada yang ngintip waktu nyuci tangan. Terus ada yang lihat eh, terus dia lihat ada orang lari pakai baju biru di open bathroom atau kamar mandi terbuka gitu dan mendengar bunyi gesekan kerikil. Melihat ada yang lari, si Mami ini teriak dan ngaku ketakutan. Mami langsung masuk kamar dan bilang sama Papi B, bilangnya Papi B aja sebutnya, bahwa ada yang ngintip. Tapi dia belum percaya. Akhirnya Papi B buka pintu connecting di antara kamar di area swimming pool. Begitu dibuka, nggak ada orang di sekitar kamar. Terus mulai naik ke kursi, terus lihat ada dua orang sembunyi dengan posisi jongkok. Kemudian eh, terus mereka minta buat naik biar jangan sembunyi gitu, tapi yang satu menyerahkan diri, yang satu lagi kabur, terus katanya dihukum push up sih. Dan akhirnya sih katanya sih berakhirnya kekeluargaan, nggak sampai dilaporin ke polisi, cuman katanya dihukum sama kepala daerahnya, pecalangnya lah. eh Apa ya, katanya sih yang kerekam itu pas lagi week week, terus kemudian pas lagi bugil di kamar mandi. Durasinya beda-beda katanya, ada yang 5 menitan, ada yang 2 menit 40 detik, ada yang 1 menit 8 detik. Em, ada yang lagi disco bugil, ada yang lagi di kamar mandi. Wah, bener-bener kayak bahaya, berat 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 kasusnya ini. Kasusnya lumayan sebenarnya remeh, tapi cukup unik lah untuk yang Mami satu ini dibahas. Lalu kemudian itu cukup sebelum gua mulai pendapat gua, kita ke kasus kedua. Ini tentang Heri Wirawan. Dia ini seorang guru dan pemilik ponpes atau pondok pesantren di Bandung. Jadi ada beberapa kejahatan-kejahatan dia yang dilakukan. Kita lihat daftar-daftarnya ya. Hmm, Sebagai pemilik pondok pesantren, dia ternyata sudah melakukan penggelapan penggelapan dana Indonesia Pintar, ditilep dari korban perkosaan. Terus bayi yang dilahirin dari hasil perkosaannya dia itu dijadiin alat minta sumbangan yatim piatu. Dari 9 korban udah melahirkan. Terus modusnya adalah janji dikuliahin sampai ada yang dijadiin di apa didaftarin jadi polwan. Terus ada yang janji dinikahin dan ngerawat bayi. Terus rayuannya bilang kamu harus taat pada guru, bilangnya sih gitu. Tadi bilang Heri Wirawan, dia itu pemilik dan pengurus Ponpes Tahfiz Al Ikhlas Yayasan Manarul Huda, di Antapani dan boarding school Cibiru itu di Bandung. Umurnya 36, umur korbannya tuh sekitar kisaran 13 sampai 17 tahun berdasarkan data dari P2 TP2A Garut. Terus kemudian korban juga dipaksa jadi kuli bangunan ponpes, diperkosa saat lagi hamil dan haid, dan ini udah dilakukan 5 tahun sejak 2016 sampai 2021. TKP-nya ada di pesantren dan apartemen dan juga hotel di sekitaran Bandung. Wow, ini cukup keji sih sebenarnya. um,
cukup banyak korban-korbannya, dan dia ini bener-bener predator seks sih. Gue bilang ini yang kayak gini nih pengen jadi Incubus atau Asmodeus di era sekarang nih, bener-bener predator seks. Sama kayak si siapa tuh, yang namanya si Naga itu yang di London, itu juga jadi korban dan mempermalukan Indonesia. Nah, gua mau nanggepin deh sih, ngerespon dua kasus ini. Pertama yang kasusnya Mami, kalau gue bilang sih ini kalau gue bilang tidak tidak dari kesalahan si Mami, dan kita nggak boleh ngejudge Mami juga ya. Teman-teman jangan ngejudge Mami. Harapannya sih emang ya mungkin kalau gue mau memberi yang ini, eh, lebih baik emang bener-bener villa yang ketutup, dalam artian jangan sampai kayak ada outdoor bathroom atau yang swimming pool yang outdoor banget, karena kan kalau itu kan emang tempat-tempat kayak gitu berpotensi bakal diliatin, diintipin, dan eh, bahaya sih. Makanya jujur buat teman-teman yang cewek-cewek, khususnya yang selebgram yang eh, yang biasanya seksi-seksi pakai bikini two pieces sampai yang G-string, itu tolong bener-bener perhatiin ya. Kalau kalian mau tampil buka-bukaan tapi biar nggak ketahuan ya, jangan pasang villa atau sewa villa yang di Bali yang terbuka kayak gitu, yang punya potensi akan diintipin dan direkamin sama orang. Gue nggak pernah masalah kalau kalian mau tampil seksi, justru itu hiburan mata buat kami juga kok, hiburan mata. Dan buat kami ada yang hiburan mata tapi ada yang sampai dijadiin fetish juga sih, nggak ngerti. Lanjut, itu tanggapan gua. Dan yang ngintipin juga bodoh sih, dia tidak cerdik istilahnya, yang ngintip juga nggak cerdik, yang ngintip juga kampret juga. Dan ketahuan, masih untung sih yang ngintip cuma disuruh push up doang sama dimediasi ke keluarga, nggak sampai ke polisi. Kalau udah sampai ke polisi habis, bener-bener habis. Nah, yang kedua nih mungkin agak sedikit panjang ya, tentang yang kasusnya Heri Wirawan. Kalau Heri Wirawan ini gua sebagai seorang yang ngajar juga, pengajar, gua miris, hati gua tersayat-sayat ngelihat kejadian ini. Dan kalau masih ada yang bilang ngajar cuman ngasih ilmu doang, nih nih gua kasih nih gua kasih ini nih gua kasih ini buat kalian yang ngomong kalau ngajar cuma ngasih ilmu doang. Ngajar tuh banyak tekanan, bukan cuma kayak ngejelasin presentasi. Dan kalau ngeliat yang ini bener-bener gue bilang eh, hukum mati enggak, tapi mungkin lebih baik dikebiri sih, lebih fair dikebiri supaya dia nggak jadi predator seks lagi di mana-mana. Dan ini mencoreng profesi pengajar, khususnya pemilik pesantren yang harusnya memberi ilmu dan hidayah yang baik kepada santri-santrinya, ini malah enggak sama sekali. Kalau kisaran korban kan remaja nih, 13 sampai 17-an, dan kita tahu lingkungan ponpes itu kan lingkungan yang biasanya tuh jauh banget dari lingkungan perkotaan, jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Ditambah lagi dengan eh, edukasi seks secara ilmiah tidak dibagikan di wilayah-wilayah ranah-ranah santri seperti itu, sehingga eh, santri-santri itu apa tidak mendapat pengetahuan yang tinggi, sehingga mereka cuma melandasi bahwa seks itu hanya berdasarkan teori keimanan, bukan pada teori ilmiah. Makanya itu yang membuat mereka jadi korban. Dan uh, kalau menurut gue pribadi, gue juga akan cerita tentang apa yang gue alamin. Jadi kalau di gue dulu, gue sebagai ngajar ya, walaupun gue cuma ngajar di kursus, gue akan bagi pengalaman gue tentang murid-murid yang gue hadapin. um, gue akan jujur, gue ini satu-satunya, gue mungkin salah satu orang yang uh, ya tahan nggak tahan tahan nggak tahan dengan yang namanya nafsu birahi. Itu ya manusiawi, tapi untuk mengontrol kan pasti butuh kekuatan yang besar untuk mengendalikan itu. Gue akan pastiin bahwa selama ini gue nggak pernah sampai yang namanya megang-megangin murid-murid gue. Itu anak-anak yang masih kecil-kecil, yang PAUD SD atau yang udah mulai remaja kayak SMP SMA, sama sekali nggak pernah gue ngelakuin kontak fisik kayak gitu. Gue sama sekali nggak pernah kontak fisik.
Tapi gue juga punya pengalaman gak enak waktu SD. Ada temen gue juga yang pernah mengalami, uh, awalnya cuma biasa dipegang-pegang doang, tapi sama guru bahasa Sunda namanya Pak Laut. Itu sampai sekolah gue jadi pemberitaan, dan almarhum bokap saat itu jadi saksi persidangan, dan ya jadi saksi persidangan dan yang mempenjarain guru gue itu. Ini miris sih gue bilang, hanya karena dengan landasan kamu harus taat pada guru, harus sesuai dengan aturan agama. Gue bilang itu bullshit, bener-bener bullshit. Dan gue selalu mengiyakan kata Suhokgi yang bilang bahwa guru bukan dewa, murid bukan kerbau, guru yang salah harus masuk keranjang sampah. Nah, Heri Wirawan ini contoh yang guru harus masuk keranjang sampah, karena dia memberi contoh nggak bener. Dia udah menggrepeh-grepeh santri-santrinya yang harusnya diajarin jadi santri yang benar, santri yang soleha buat masa depan hidupnya dia dan keluarganya nanti. Ini malah dirusak masa depannya. Ini parah banget, parah separah-parahnya. Dan kalau balik ke pengalaman gue pribadi, gue itu beberapa murid gue cukup dekat, laki-laki ataupun perempuan yang udah SMP dan SMA. Di situ gue apa selalu menjadi guru tuh bukan lagi cuman mengajar tentang ilmu, membagi, enggak, tapi kita harus mengarahkan mereka menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena tapi bukan berarti kita mempraktekkan yang salah ya, itu juga nggak boleh. Jadi memberitahu atau menunjukkan mana yang benar dan salah tuh kenapa? Supaya anak-anak murid kita nih ketika nanti udah lulus dari kehidupan pendidikan, ya mereka bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Gue pernah kok cerita-cerita kalau gue tuh suka dugem sama anak murid gue. Terus gue juga pernah tapi biasanya itu ke cowok, ke anak murid cowok. Biasanya kalau yang ke cewek enggak, atau karena gue masih menghormati mereka. Kalau tapi gue juga cerita kok, dan anak murid gue yang cewek juga udah tahu, dan mereka juga udah ngerti untungnya. Dan mereka udah ngerti, udah pada dewasa. Paling nggak gue cuman selalu bilang kalau nggak masalah kok kalau kamu tahu atau mau masuk ke dunia malam kayak gitu, tapi kamu harus tahu resikonya itu bisa fatal kalau kamu nggak hati-hati. Jadi harus. Dan gue selalu lebih mengapresiat murid yang khususnya SMP SMA yang bisa tahu dan melihat yang salah itu seperti apa, hal yang salah seperti apa, dan yang benar seperti apa secara langsung. Kenapa? Karena itu akan jadi guru terbaik mereka nantinya. Jadi karena itulah makanya kenapa gue dari pengalaman bisa membagi, itu adalah hasil dari gue mengalami jadi guru yang terbaik itu pengalaman. Dan mereka pun ngerti, mereka udah belajar, dan rata-rata tuh mereka juga nggak bermasalah kok setelah itu, karena mereka udah tahu. Dan gue selalu bilang silahkan kalau mau cari tahu, silahkan untuk masuk, tapi kalian harus siap dengan resikonya. Kalau masuk dunia yang foto seksi atau dunia yang mabok, dugem, silakan. Tapi balik lagi, you have to know the risk. Kalian harus tahu resikonya, kalian harus tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kalau kalian gak hati-hati, ya itu resiko kalian, salah kalian. Dan puji Tuhannya sih anak-anak gue tuh gak ada yang bermasalah, gak ada yang sampai hancur banget, sampai yang parah banget yang kasus enggak. Karena emang gue balik lagi udah memberi mereka arahan yang mana yang benar mana yang salah, sehingga mereka tahu untuk berbuat dan bertindak. Karena mereka juga pada masih belajar, mereka juga bisa pakai logika, dan itu yang penting. Jadi buat kasus ini ya gue tutup dengan bahwa Heri Wirawan ini seorang predator seks yang sangat menyakitkan hati dan mencemarkan nama baik para guru yang ada di Indonesia. Dan gue berharap untuk guru sekarang, tolong banget, tolong kalian jangan hanya memberikan ilmu dan hanya mengajarkan bahwa kalian harus jadi anak yang baik, harus jadi anak benar kayak gitu. Enggak, tunjukkan ke mereka mana yang benar dan mana yang salah. Karena dengan lo sebagai pengajar menunjukkan mana yang benar dan yang salah, anak lo akan tahu, anak lo akan membedakan. Nanti anak murid lo bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Jadi mereka tidak akan langsung dilepas main asal lihat, ngalamin, tapi nggak tahu itu salah atau benar. Jadi benar-benar untuk semua teman-teman guru belajar dari kasus Heri Wirawan, kita sebagai guru nggak cuma menjelaskan ilmu, tapi juga memberitahu dan menunjukkan yang baik dan yang salah.
baik yang buruk, yang benar dan yang salah itu harus ditunjukkan secara langsung ke anak-anak supaya mereka bisa belajar. Ketika nanti mereka lulus dari kehidupan pendidikan, mereka bisa menghadapi dunia dengan keyakinan, dengan kecerdikan dan kewaspadaan diri. Nah, buat gue itu aja uh, di video kali ini. Mungkin berikutnya kalau di Konak gue mau ngebahas tentang endorsement case dari beberapa selebgram top yang udah verified. Gue pengen lihat kesaksian mereka kayak apa sih kalau endorsement yang gitu. Nanti tunggu aja kapan gue bakal segera bikin. Oke. Tetap salam tipsi, tetap sadar, jaga kesehatan. Ciao.